4,3. Terima kasih. Halo sahabat destinasi kuliner, hari ini gue lagi ada di Bogor dan tepatnya ada di Hava Cafe and Kitchen. Katanya sih makanan di situ enak-enak banget dan tempatnya juga instagramable. Penasaran kayak gimana? Yuk ikutin gue, tapi jangan lupa protokol kesehatan. Halo. Boleh dibantu dengan sayangnya? Mas, menu favoritnya apa ya? Menu favorit kalau kopinya ada signature kita, kopi susunya Kak di aku, kamu, dia, mereka. Kalau misalnya itu komposisinya apa aja sih Mas? Gimana? Komposisi kopinya apa aja ya kalau yang itu? Komposisinya kalau yang aku itu yang originalnya kopi susu aren. Kalau yang kamu ditambah topping cream cheese. Kalau yang dia ditambah sirup caramel popcorn. Kalau yang mereka ditambah sirup coconut. Oh gitu ya Mas. Aku mau yang Hava Coffee Signature yang aku aja. Iya, kalau untuk yang makanannya kira-kira favorit di sini apa ya Mas ya? Makanannya favorit ada Hava Rice Box, ada cheesy baked rice, ada sebelah sini. Ada cheesy baked rice, ada Hava Rice Box. Kalau untuk dessert sama makanan ringannya kira-kira apa ya? Dessertnya ada cake-nya ada brownies yang slice, atau enggak kita ada red velvet, ada crispy lotus sama coklat chips gitu. Oke, aku mau red velvet aja kalau gitu, satu. Jadi 55.000. Silakan. Terima kasih. Iya. Akhirnya bisa duduk juga. Nah, teman-teman, sambil kita nungguin makan, gimana kalau misalnya aku kasih informasi sedikit tentang Hava? Jadi di sini itu nggak cuma ruangan ber-AC doang loh, tapi ada juga smoking area. Nah, selain bisa nongki-nongki cantik di sini, kalian juga bisa loh ngadain rapat sama klien kalian. Karena di sini tersedia ruang rapat yang pastinya affordable dan cozy banget. Di Hava terdapat musola yang luas, bersih, dan pastinya nyaman banget untuk ibadah. Terus juga pertanyaannya ya. Iya. Apakah red velvetnya sama ini seperti apa? Makasih ya Mas. Oh iya Mas, di sini menu main course-nya ada apa ya? Tadi ada cheesy baked rice Kak yang spesial di sini. Boleh deh Mas, aku pesen satu ya. Kasih. Nah teman-teman, makanannya udah dateng nih. Kita langsung cobain aja ya. banget. Di sini tuh cheesy banget dan ini lembut banget gitu loh. Lihat tuh, bubuk red velvetnya juga tebal banget. Ini enak banget ya pokoknya. Dan buat signature coffee-nya juga, aku tuh pastinya pilih yang aku ya. Signature coffee-nya ini enak kopi banget. Oh iya,
dan dinding yang banyak hiasan yang instagramable banget buat kalian foto, kalian juga bisa foto di Hafu Studio, ada di lantai 2. Oh iya, kalian juga bisa cek di Instagramnya. Dan jangan lupa follow ya. Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Sudah amankah makanan yang kamu sajikan? Menyajikan makanan sama dengan menyajikan kebaikan. Karenanya, penting untuk menjaga proses pengolahan tetap bersih, sehat, dan aman. Akan kemungkinan penularan virus dari penjamah makanan. Apa yang perlu diperhatikan? Karyawan dalam keadaan sehat menggunakan perlengkapan steril dan menjalankan kebiasaan baik seperti mencuci tangan setelah kontak dengan media apapun, menjaga jarak, dan menjaga proses masak tetap steril. Proses produksi yang aman dari pemasok, pengolahan, sampai ke konsumen. Menjaga kebersihan area dan alat produksi secara berkala dan menyeluruh. Buktikan dengan sertifikasi Like Hygiene. Jaga makanan dari penularan virus. Dimulai dari aku. Nah teman-teman, jadi Hafu Coffee & Kitchen ini lokasinya ada di 3 lokasi. Yang pertama ada di Bandung, yang kedua ada di Cirebon, dan yang ketiga ada di Ciawi. Makasih ya Mas. Wow, makanan kita satu lagi udah datang nih, namanya cheesy rice. Langsung kita cobain yuk. Nah, jadi aku itu pesan varian cheese rice yang ayam dengan saus gochujang. Wah, lihat nih, kejunya mantap deh. Cobain ya. Cheesy banget guys. Cheesy banget sahabat. Udah dulu makannya. Sekarang aku mau kasih tahu kalian fun fact mengenai Cafe Hafa. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya Hafa Cafe & Kitchen ini dimiliki sama salah satu selebgram yang terkenal di Bogor dan juga suaminya yang merupakan aktor, yaitu Kak Hamidah Rahmayanti dan Kak Irfan Farhat. Pasti kalian tahu kan? Dan katanya nih, Hafa itu kepanjangan dari Hamidah
dan Farhat loh. Iya, daripada kita so tau nih ya, mending kita tanya langsung ke manajer Hafa yuk. Apa saja sih adaptasi kebiasaan baru pergi ke mall? Cuci tangan lalu pakai masker. Siapkan pembayaran non-tunai dan siapkan hand sanitizer. Dalam perjalanan, selalu jaga jarak dan antri naik bis. Serta duduk di tempat yang tidak bertanda silang. Setelah sampai di mall, kamu akan dicek suhu tubuh oleh petugas. Selalu jaga jarak untuk menghindari kerumunan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan pembayaran non-tunai. Selamat sore Pak, saya Selamat sore. perkenalkan Pak, nama saya Novianti Randini. Jadi kita tuh mau tanya-tanya sedikit tentang Hafa gitu kan. Jadi gini, Hafa itu sebenarnya udah berapa lama sih Pak berdirinya? Kalau Hafa ini 2019, di tepatnya di tanggal 25 April. Oh, berarti baru ya Pak ya? Baru kayak 2 tahun ya. Oh, Ya iya, ibaratnya 2 tahun. bayi udah mau lari-lari lah. Oh iya, untuk Hafa sendiri Pak, yang saya tahu nih ya Pak, dengar-dengar cabangnya tuh ada di 3 tempat nih Pak katanya. Betul. Nah, coba di mana aja tuh Pak? Kalau untuk cabang di Bogor ini di Pandu, Ya. terus lalu yang kedua di Ciawi, tepatnya di Jalan Sesepan ya, Jalan Raya Puncak dekat Sesepan. Terus yang di luar kota kita ada di Cirebon, tepatnya di Jalan Kang Raksan, Harjamukti. Gitu ya Pak ya. Tapi untuk di Bogor sendiri Pak, kenapa memilih lokasi di Panduraya Pak? Panduraya, oke, Panduraya udah mungkin orang udah pada tahu ya. Iya. Ini area kuliner, area ibaratnya udah sebutnya udah wisata kuliner, street food area, segala macam jenis makanan, minuman itu tersedia di sini, baik mau kopi, mau western, mau Indonesia, itu di Panduraya tersedia. Makanya kita pilih di Panduraya ini untuk berkompetisi lah, atau mengisi salah satu ikonik baru di Bogor gitu. Seperti itu ya Pak ya. Kalau untuk pelanggan sendiri berarti Pak datang dari mana aja nih Pak biasanya? Sekitaran Bogor, Depok, Jakarta, Tangerang, ya termasuk salah satunya mungkin dari Sukabumi ataupun dari Puncak sebelum ada di Ciawi. Sentul juga ada. Cukup jauh ya Pak cakupannya ya sampai Cukup Tangerang kalau ya? dari review teman-teman nih, teman-teman kita yang udah datang, teman-teman Hafa yang udah datang ke Hafa itu rata-rata ya sekitaran bukan wilayah dari Bogor aja sih gitu. Kita lihat dari reviewnya aja gitu. Untuk pelanggan sendiri, peminat yang kesini kira-kira usia berapa sih Pak? Remaja kah atau mungkin ibu-ibu Oke. juga suka di sini atau gimana? Sesuai dengan konsep Hafa, rata-rata tamu kita adalah milenial, Gen Y ya. Terus family juga ada, tapi kita hampir 80% adalah milenial, anak-anak muda yang ya sesuai dengan konsep kita ceria gitu kan. Dan di Instagramable ya Pak ya? Betul, Buat kaum betul. milenial yang suka foto-foto Betul, gitu ya Pak ya? betul. Oke, kalau untuk Hafa sendiri, ini kan cafe and kitchen ya Cafe Pak and ya? kitchen, betul. Kenapa sih Pak kok Hafa memilih usaha untuk kuliner cafe and kitchen ini? Maksudnya kan banyak banget Betul. usaha-usaha yang lain ya kan Pak? Di sini juga di Panduraya banyak gitu. Betul. Kenapa sih memilih cafe and kitchen? Something different ya, kita banyak tapi kita ingin menonjolkan yang berbeda. Pertama konsep, terus yang kedua dari makanan yang disediakan gitu, makanan yang disediakan, terus value of service-nya juga kita berbeda. Jadi kenapa kita pilih Coffee and Kitchen ya Pak, dari konsep dan yang disediakan kita berbeda. Berarti Pak kalau ditanya mengenai khasnya Hafa, apakah dari tempatnya atau dari makanannya nih kira-kira Pak? Semua, Dari semua ya? semua. Wah, keren juga ya Pak berarti. Begitu. Karena kita tiap tempat pasti berbeda. Kayak di sini kita kombinasi antara indoor dan outdoor. Terus kalau yang di Ciawi kita konsepnya juga Instagramable juga, yang di rooftop mungkin Mbak Novi nanti bisa ke sana lihat. Apalagi yang di Kang Raksan yang di Cirebon itu garden. Kita konsepnya taman outdoor gitu. Jadi beda ini. Bisa percayakan di Cirebon jadi. Nah, boleh. Oke. Nah, kalau untuk jadi ini Pak, usaha kafe ini kan banyak
banyak juga kayak ternyata harus tutup usia karena pandemi kayak gini nih Pak. Nah, Hafa ini gimana sih cara mempertahankan biar pas lagi pandemi kayak gini itu tetap berjalan terus nih Pak, tetap menarik pelanggan gitu? Karena kita punya teman-teman yang setia dengan produk-produk Hafa, ya kita bikin inovasi sendiri. Inovasinya yaitu menyediakan pesanan melalui online, terus pesanan melalui pengiriman melalui Paksel, kita kerjasama gitu. Jadi tanpa harus terhenti unit usaha, kita bikin terobosan nih, inovasi apa nih. Yang penting teman-teman Hafa itu bisa kejangkau untuk tetap bisa menikmati hidangannya Hafa dari rumah gitu. Keren juga ya Pak ya. Nah, kalau untuk Hafa sendiri kan Bapak sebagai manajer mungkin itu kan ya, ada nggak sih Pak tips dan trik untuk ya kawan-kawan semua yang kira-kira mau memulai bisnis kuliner nih Pak? Fokus, terus yang kedua jangan sungkan untuk mencari mentor. Fokus dan jangan sungkan untuk mencari mentor. Pilih mentor yang terbaik. Bagus banyak, terbaik ada. Mentor jangan, maksudnya gini, ketika sudah punya konsep, sudah punya sesuatu hal yang ingin dijalankan, fokus terhadap itu. Lalu yang kedua mentor, gitu. Mentornya bisa banyak dari ya mungkin bisa ke Hafa boleh, ke Kak Farhat gitu, atau ke mana nih gitu. Ya banyak sih influencer ataupun mentor-mentor yang bagus-bagus tuh di ini bisa ini kok. Jangan sungkan untuk cari mentor. Gitu. Tadi kan Bapak mention tentang Kak Farhat ya. Betul. Jadi betul dong ya kalau misalnya Hafa ini pemiliknya itu salah satu selebgram. Betul. Ya, Pak, ya? Betul. Dan Hafa sendiri panjangan dari apa sih Pak? Hafa itu kepanjangan dari Hamidah Farhan. Hamidah Farhan. Berarti benar ya pasangan selebgram itu? Wah, keren banget kan pemirsa. Iya. Makanya datang ke Hafa ya Pak ya. Oke, baik Pak. Sekiranya itu aja sih yang mau kita tanyain untuk Hafa ini. Terima kasih banget Pak waktunya. Sama-sama. Boleh. Kalau gitu, beda kayak gitu. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, thank you ya. Oke teman-teman, kali ini aku udah mau selesai di Hafa dan aku mau ngajak kalian ke satu destinasi lagi. Dan sekarang sebelum pamit kita mending jargon dulu ya tentang Hafa ya. Kayak Hafa Cafe and Kitchen, titik temu antara aku, kamu, dia dan mereka. Sampai jumpa. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama manajernya Hafa. Sekarang aku mau ngajak kalian ke salah satu destinasi lagi yang ada di Pandoraya ini nih. Nah, kira-kira kemana ya? Kalau misalnya mau tahu, ikutin terus ya. Keamanan pangan di rumah tangga. Waspada kontaminasi bakteri jahat di makanan yang dapat menyebabkan sakit perut, muntah, diare, demam, hingga kematian. Karena kesehatan keluarga adalah yang paling utama. Keamanan pangan menjadi kunci pencegahan penyakit bawaan makanan. 5 kunci keamanan pangan keluarga. 1. Jaga kebersihan, bahan pangan, wadah, peralatan, dan area dapur. Cuci tangan dengan langkah tepat minimal 20 detik. Jaga area dapur dari hama.
2. Lakukan pemisahan bahan pangan mentah dan masakan matang, buah atau sayur dengan daging, unggas, ikan, seafood, dan telur, wadah, pisau, talenan, dan serbet. 3. Memasak dengan benar hingga matang sempurna. Masak maksimal 2 jam setelah keluar dari kulkas. 4. Simpan pada suhu aman, di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Makanan matang maksimal 4 jam di suhu ruangan. 5. Gunakan air dan bahan baku aman. Bahan aman dan berkualitas baik. Gunakan air matang. Pada rantai pangan, 1. Saat berbelanja, buat daftar belanja. Pisahkan daging, unggas, seafood, dan telur mentah dari bahan lain. Periksa kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. 2. Menyimpan bahan pangan. Pisahkan tiap jenis bahan mentah pada wadah bersih dan khusus makanan. Simpan bahan pangan per porsi masak. Tempatkan makanan matang di atas pangan mentah. 3. Pengolahan bahan pangan. Cuci sayur atau buah menggunakan air matang. Pelunakkan bahan baku di kulkas hingga sempurna. Perhatikan tanggal kadaluarsa. 4. Penyajian makanan. Makanan mudah rusak di suhu ruang tidak lebih dari 4 jam. 5. Pengangkutan. Kendaraan dan wadah makanan utuh, kuat, tertutup, dan khusus makanan. Gunakan cooler box atau ice gel untuk mengirim makanan dingin atau beku. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya Cornelius Kurimete, Bupati Sumberjaya, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai saat ini Kabupaten Sumberjaya masih tergolong zona hijau aman dari COVID-19. Dalam rangka pelaksanaan new normal di restoran, pemerintah Sumberjaya menginisiasi protokol inovasi new normal. 1. Peningkatan kualitas kebersihan restoran, area dalam dan luar, area dapur, kasir dan toilet, juga kursi, meja, dan peralatan restoran. 2. Restoran menyediakan fasilitas cuci tangan. 3. Membatasi jumlah pelanggan makan di restoran, caranya dengan membuat sistem reservasi online melalui media online. 4. Menyediakan menu makanan dan minuman sehat untuk membantu meningkatkan imunitas. 5. Memastikan semua pekerja menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield, pelindung wajah selama jam kerja. 6. Menerapkan sistem pembayaran e-payment. Poin pentingnya adalah bahwa ekonomi masyarakat kembali berjalan dan bisa memberikan rasa aman bagi semua orang. Sampai juga nih di angkringan khas Jogja Semar. Oh, ini angkringannya? Iya. Kamu tahu nggak kalau di sini tuh ada keunikan tersendiri loh. Apa tuh keunikannya? Jadi nanti pas mas-masnya nganterin makanan, dia bakal nyebutin nama kita. Masa sih? Iya, tuh kayak yang di situ. Nanti kamu. Oh iya. Oh iya. Yuk langsung aja ke sana. Ayo.
Kontaminasi Kuliner. Kali ini kita ada di Angkringan Semar. Oke, aku nggak sendirian loh. Aku ditemani sama teman lama aku yang ada di Bogor, namanya Vira. Nah, sekarang kita mau makan ya. Tadi kita udah pesan dan sekarang kita mau makan. Ini makanan aku, ini makanan Vira. Nih, aku ada ini aja nih, ada dumpling ayam, terus ada otak-otak, dan ini nasi bakar ayam. Aku juga sama, aku ada nasi bakar ayam, ada ini namanya dumpling keju, ada kulit sama ada usus. Ya, kita juga ada tambahan kulit sama tambahan usus. Juga nih ada sambalnya, sambal hijau, ada juga sambal terasi, dan ada serundeng. Ya udah sahabat, kita mau makan dulu ya. Nah, kita udah selesai makan ya, Fir. Iya. Kenyang banget. Nah iya, di sini tuh selain harganya murah, variannya juga banyak banget dan bikin kenyang tentunya. Nah, buat kalian yang ke Bogor wajib banget ya datang ke sini. Selain rasanya enak, kenyang pokoknya. Kalau berarti di sini ya. Nah, ini dia keseruan kita waktu makan di angkringan. Makasih ya Vira, udah nemenin aku malam-malam gini makan di angkringan. Seru banget. Pokoknya nanti kalau aku ke Bogor lagi, kita makan angkringan lagi ya. Siap. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nemenin aku hari ini. Tadi kita udah ke Hava dan kita juga udah ke angkringan. Bye-bye.